Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua, ibu-ibu dan para asatidzah dari PCI yang selalu semangat dan selalu hadir di forum ini, para ibu nyai, para sesepuh, para pini sepuh. Tidak lupa yang kami hormati dan takzimi, Ibu Ketua Umum, Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa, Ibu Nyai Mahfudah Ali Ubaid yang selalu semangat dan selalu mensupport kita seperti masih usia 17 tahun semangatnya yang harus dan wajib kita tiru. Dan semua para Bu Nyai yang ada di Zoom ini, tidak lupa juga narasumber kita, Profesor Dr. Hajah Dr. Sri Mulyati MA. Prof sudah ada di ruang ini ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua para Bu Nyai mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Yang saya hormati juga tak lupa para pengurus harian dari Hikmat Muslimat NU dan ada Ibu Azza, Bu Sekum, Ibu Sekretaris dan Ibu Sekum Mbak Dr. Gigi Ulfah, Mas Pupah, Sekum PP Muslimat NU, para pengurus semua dari pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan anak ranting yang hadir dalam forum ini, dan tidak lupa yang selalu support all out tim IT, alhamdulillah yang selalu hadir dalam forum ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazala furqana ala abdil yakuna lil alamina nadhira. Wa atahullahu al-mulka wal hikmata 'allahu mimma yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat narasumber kita hari ini Profesor Dr. Hajah Sri Mulyati MA yang sudah hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah beri kemudahan serta panjang umur. Baik, para asatidzah, para guru-guru semua, sebelum saya memulai forum ini dengan tema hari ini, penguatan Aswaja An-Nahdiyah pada Da'iyah dan Majelis Ta'lim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hikmat Muslimat NU sesuai visi dan misinya merupakan bagaimana meningkatkan kualitas para da'iyah dalam membina keberagaman dan mengembangkan majelis taklim sesuai dengan perkembangan zaman. Kita ketahui sekarang ini zaman di era digital, zaman di era banyaknya sebagaimana Bunyi Mahfudah tadi katakan, banyaknya paham-paham radikalisme ataupun paham kanan, paham kiri yang memang sudah sangat banyak di masyarakat atau di kalangan kita. Tentunya untuk para dai-daiyah, khususnya di Muslimat NU, perlu penguatan nilai Aswaja An-Nahdiyah karena para asatidzah, para daiyah khususnya merupakan pionir terdepan dalam mengayomi umat. Bagaimana agar umat kita tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh oleh paham-paham yang memang sekarang banyak sekali di masyarakat. Hal ini tentu harus dibekali karena PP Muslimat NU khususnya Himpunan Daiyah Majelis Taklim dan Muslimat NU mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal ini agar dai-daiyah yang berada di pioner atau berada di garda terdepan umat bisa membentengi umat dari hal-hal dan pemikiran-pemikiran yang tidak kita inginkan. Intinya yang penting dan perlu kita tekankan dalam internalisasi ajaran Aswaja yaitu bagaimana fikrahnya, bagaimana harokahnya, bagaimana kita para daiyah mempunyai sikap keberagamaan yang toleran atau tasamu, yang seimbang atau tawazun, yang moderat atau tawasud dan konsisten. Pada inilah yang harus tentunya kita sebagai daiyah harus kembangkan di tengah-tengah arus digital dan arus modernisasi seperti sekarang ini. Baik, untuk mengingat waktu,
karena narasumber kita sudah ada di ruang Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga mengajar di Universitas Indonesia. Beliau juga mengajar di PT IKI. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu beliau telah dikukuhkan menjadi guru besar bidang kajian Islam. Alhamdulillah ini merupakan aset muslimat yang sangat berharga karena inilah wajah-wajah daiyah muslimat NU yang benar-benar profesional dan benar-benar kita bangga semua sebagai warga muslimat. Langsung saja karena beliau sudah ada di ruang Zoom ini. Assalamualaikum Profesor Dr. Sri. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada di ruang ini. Monggo Prof, kami haturkan waktunya untuk bisa memaparkan materi penguatan nilai aswaja an-nahdiyah untuk para da'iyah dan majelis taklim. Silakan Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Suaranya kecil ya Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget ya. Kecil banget suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat NU, Ibu Hajjah Khofifa Parawansa, yang juga dia Ketua Dewan Pembina Yayasan Hubungan Muslimat NU, dan juga sebagai Gubernur Jawa Timur yang kami hormati, yang kami takzimi dan kami sayangi. Kemudian Ibu Ketua Dewan Muslimat NU yang juga ada Ibu Ketua Muslimat NU Pusat, Ibu Nyai Hajjah Mahfudah Ali Ubaid binti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kami takzimi dan kami banggakan. Ibu-ibu dari jajaran Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ketua Periodik khususnya, dan juga ibu-ibu dari pimpinan yayasan atau perangkat tingkat pusat, baik itu YKM, YPM, Hidmat sendiri, dan juga Inkopan serta Yayasan Haji Muslimat NU. Kemudian ibu-ibu pimpinan wilayah dan Hidmat NU, Muslimat NU, ibu-ibu pimpinan cabang Muslimat dan pimpinan cabang Hidmat, ibu-ibu PCI Muslimat NU, dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan kita semua mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi umurid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita pertama memuji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita, alhamdulillah, sampai dengan saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan yang mudah-mudahan untuk seterusnya diberi nikmat kesehatan ini, dan juga kepada ibu-ibu dari pimpinan Muslimat NU yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita haturkan salawat sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita di yaumil qiyamah mendapat syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2 atau 3 hari yang lalu Ibu Haji juga mengharapkan saya bisa mengisi acara ini, dan alhamdulillah kiranya dengan segala keterbatasan saya menyiapkan beberapa slide PPT yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk saya sendiri, dan untuk kita semua warga muslimat Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, topiknya adalah Nahdah, penguatan keadaan Nahdah pada Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU. Ya, nah ini saya merujuk kepada peraturan dasar Yayasan Hikmat Muslimat NU mengenai waktu dari awal. Nah, barangkali itu karena untuk penguat, maka sedikit sejarah bahan legal perlu selalu diingat juga. Waktu asal akidah serta sifat dari Yayasan Hikmat Muslimat NU. Yayasan ini hasil keputusan Kongres Muslimat ke-15 di Batam tahun 2006. Hikmat NU berasas Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yayasan Hikmat MNU berakidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi eksplisit tersebut di situ. Yayasan Hikmat NU bersifat sosial, keagamaan, dan pelayanan umat. Nah, ya, karena memang salah satu tugas utama yang atau perangkat adalah yayasan. Kemudian visi dan misi. Visi Yayasan Hikmat Muslimat NU adalah terwujudnya umat yang mengamalkan ini, ya, dianggap sudah tahu, sudah belajar, sudah paham. Visinya supaya dapat mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dalam kehidupan berkeluarga, internal kita sendiri, dalam keluarga kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi visi Yayasan Hikmat MNU ini sangat luas. Benar kata Nabi, mulailah dari diri sendiri. Kemudian misi Yayasan Hikmat MNU adalah meningkatkan kualitas para da'i, ya, dalam membina keberagaman, ragam ya, variasi, dan mengembangkan majelis taklim sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau saya baca di peraturan daerahnya, ya, di situ tertulis jelas bahwa itu kurang A ya, meningkat kualitas para daiyah dalam membina keberagamaan. Kurang A ya, nanti dibetulkan. Dan mengembangkan majelis taklim sesuai dengan perkembangan agama. Nah ini di halaman 3 ya, di buku Hikmat ini. Jadi artinya betapa tugas Hikmat itu, misi Hikmat itu sangat mulia, ya, keberagamaannya para daiyah, kualitasnya untuk membina keberagaman dan mengembangkan majelis taklim sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi alhamdulillah setidaknya yang dulu itu mengangankan 4.0 itu kayak apa? Nggak taunya dengan sengaja atau tidak sengaja dakwah virtual melalui dunia maya
Ini salah satu dari tandanya kita sudah merealisasi sampai ke 4.0. Tapi orang sudah sampai 5.0. Jadi mudah-mudahan nanti kita nyusul juga. Yang kedua, meningkatkan kader-kader daiyah yang tangguh, berwawasan luas dan berakhlak karim. Jadi ini semuanya dimulai dari pimpinan, dari pengutus, ya, karena misinya sangat mulia. Kader-kader daiyah yang ada di tingkat pusat, wilayah, cabang, ini harus bisa ditingkatkan ketangguhannya, wawasannya, dan akhlakul karim. Menjalin tali persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, antar sesama manusia, ukhuwah basyariyah, dan antar warga negara Indonesia, ukhuwah watoniyah. Nah, ini di atas tadi dari sisi misi sampai kepada yang barusan diambil dari peraturan dasar Yayasan Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU bab 1 sampai bab 3, pasal 2 sampai pasal 7. Jadi memang harus selalu diingat-ingat itu visi-misinya, ya. Kalau tidak nanti kita kelupaan yang menjadi tujuan dan yang menjadi keharusan yang kita laksanakan. Saya tidak mengutip pasal berikutnya yang mencakup strategi, tapi nanti ibu-ibu di PP NAT pusat itu seyogianya pelajari peraturan dasar dengan baiknya sehingga kita terinternalisasi dengan baik, ya. Kemudian saya akan beralih selanjutnya kepada potensi khidmat muslimat NU. Nah, di sini, ya, di sini, ya, next page, halaman berikutnya, khidmat NU memiliki beberapa wilayah. Saya tidak tahu sampai sekarang sudah berapa wilayahnya, nanti diisi oleh pusat, ya. Berapa cabang khidmat memiliki khidmat muslimat NU, berapa cabang. Pengajian sampai ke tingkat akar rumput. Kalau data yang PP itu pengajian kita, majelis taklim kita tulis 56.000. Tapi apakah betul segitu? Nah, kita harus punya datanya membuktikan betulkah segitu atau lebih by name, by address. Nah, ini tantangan. Jadi itu yang salah satunya sebagai potensi khidmat. Memiliki puluhan ribu ulama. Ini juga tadi taklimnya ini orang person. Kemudian selanjutnya adalah memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas perempuan muslimah yang istiqomah. Nah, istiqomah ini terus-menerus berkelanjutan, tidak putus. Nah, ini memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tentu saja lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk tadi disebutkan oleh Ibu Ketua Umum. Alhamdulillah muslimat itu masih terus memiliki energi, ya, sekalipun di masa pandemi masih terus bisa melaksanakan kegiatan, bahkan melibatkan PCI serta sampai ada anak ranting. Nah, kemudian di pot 5 Rumawi itu 5 ya, bukan 6. Next page please. Master Plan Muslimat. Nah, ini Master Plan Muslimat. Apakah Ibu khidmat sudah mempelajari? Nah, kalau ini juga misalnya ya memikirkan bagaimana bisa nggak kita khidmat muslimat NU itu memiliki master plan, merencanakan, ya, merencanakan. Screen-nya mana? Sudah ditayangkan screen? Ada Bu. Ya. Ada saya screen-nya. Di situ ada 4 tahap master plan muslimat NU. Sengaja saya tayangkan yang muslimat sebagai satu bahan. Ya, kalau khidmat kepingin apa enggak punya master plan.
ya, rencana besar, blueprint, ya, yang mengacu, yang mengarah kepada visi dan misi yang tadi sudah disebutkan di dalam dasar khidmat MNU. Nah, selanjutnya dasar kebijakan dari segala sesuatu yang diambil dari khidmat itu akan selalu mengacu kepada Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Undang-Undang Dasar 1945, dan PRT, Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga Yayasan Khidmat Muslimat NU. Jadi tidak boleh semaunya kita, sekehendak kita, tetapi ada dasar legalitas yang yang mendasari bagaimana satu kebijakan itu diambil. Nah, ini harus selalu diingatkan, ya. Iya, virtual, pengajian virtualnya Muslimat sudah pasti tidak semata-mata ya berkaitan dengan hal-hal yang ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya keorganisasian. Saya ingat terus bahwa bukan kita sekedar kumpul baik on air atau off air, tetapi ada landasannya, ya, ada dasar kebijakan. Nah, itu yang tadi saya ya. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana penguatan aswaja itu, tetap saja substansinya mengambil dari apa yang ada di dalam sejarah, di dalam perjalanan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui tokoh-tokohnya dan melalui kitab-kitab kabar. Pertanyaan sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara ringkas, ya. Sebab kalau panjang waktunya nggak cukup, ya. Jadi terkait ini saya hanya menukil satu saja dari hadis Nabi, padahal banyak terkait lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, ini ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah menjadi 70 dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku, ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ini menjadi penting karena banyak orang yang distrust, yang kurang percaya, yang tidak yakin, yang kurang mampu mengikuti apa yang disebut oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Kenapa sahabat? Karena kata Nabi, ashabi kan maneh tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, ya, bintang-bintang yang gemerlapan, yang mendapat hidayah tunjuk dari Allah. Yang salah satunya engkau ambil, ya, itu berarti juga insya Allah engkau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ jelas ya bahwa baginda Rasulullah SAW di kitab Al-Jami'ul Kabir disebutkan ketika sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, qala Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Nah, selanjutnya
Ibu sekalian, di situ di-share tentang dari Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah, ya ada orang yang pada hari kiamat nanti mukanya yang putih berseri, ada juga yang hitam muram, ada orang-orang yang wajah putih berseri, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam sejarah i'tiqad Sunnah wal Jamaah juz 2 dijelaskan. Dan orang-orang yang berilmu Sunnah wal Jamaah dan orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah kefitnah dan kesesatan. Makanya ulama kita itu sangat biasa kalau membasuh kita ketika berwudu itu bukan membasuh begitu saja. Mereka itu memohon berdoa kepada Allah taubayyid wajhi yauma tadu, ya. Ya Allah, putihkan wajah seperti halnya kau memutihkan wajah-wajah orang yang mendapat petunjuk dan ampunanmu. Wala tusawwid wajh yauma tadu wujuh a'daik, jangan engkau hitamkan wajahku ketika engkau hitamkan pada hari kiamat wajah-wajah musuh. Jadi luar biasa ulama-ulama kita itu, ya, dengan kaidah usul beliau terapkan dari ayat Quran, dari hadis Nabi, dibuat syarahnya, kemudian diberikan doa. Nah, kemudian kalian pengertian Ahlus wal Jamaah, ya, ini kita sering disampaikan, ya, untuk ada mulai dari roh dan manhaj, ya. Rohnya ini roh Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kita semua tahu akar kata dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, yaitu dari kata ahlun yang bisa berarti keluarga, yang bisa berarti pengikut, yang bisa berarti penduduk. Nah, ya, keluarga dalam rumah tangga, pengikut sunnah Rasul termasuk sahabatnya, dan penduduk ahlul jannah, penduduk surga. Nah, makna sunnah itu sendiri menurut bahasa adalah jejak dan langkah. Secara syar'i, jejak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat Nabi. Secara urfi, ya, tradisi, ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti Nabi atau wali. Ini dibuat dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 5. Menurut ijma ulama, ya, karena kita Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama tentang Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kematian atau kesatuan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Dan barang siapa yang mengecilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan diri ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi berjamaah selalu baik. Salat berjamaah, baca ratib bareng-bareng, puasa bareng-bareng, tahlil, zikir bersama-sama, ya, berjamaah. Menurut Hadratus Syekh, nah ini pendiri Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut beliau yaitu kelompok, ada yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, mereka yang mengikuti berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Karena hadis Nabi memang sunnah sunnatil khulafair rasyidin
nahdiyin. Eksplisit itu disebut. Ya. Dan sesudahnya, mereka adalah kelompok yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun secara fikih dalam 4 mazhab, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ya, report dari kitabnya. Syekh Murtada Az-Zahbidi mengatakan jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah para pengikut Imam Asy'ari. Nah, ini secara teologi ya, akidah. Imam Al-Maturidi, sebagaimana antara lain dalam Ittihad Al-Ittihad As-Sadr Al-Kafir. Nah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang kami cintai ya dan kami sayangi, salah satu bedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah lain, misalnya Syiah dengan Khawarij, yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara lain ada Wahabi, ngaku-ngaku dia, tapi sebetulnya kalau dilihat karakteristiknya nanti ketahuan dia nggak punya seperti halnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, ada ulama yang menjelaskan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya menjaga kekompakan al-jamaah, kebersamaan, kerukunan, kebalikan dari al-firqah, golongan yang berpecah belah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan saling mengkafirkan, membedahkan, dan memfasikkan sesama mereka. Jadi internal aswaja, walaupun ada perbedaan sedikit di sana sini, itu tidak sampai kepada yang takfir, yang membid'ahkan atau memfasikkan, tidak sampai ke situ. Tapi kalau dari Khawarij, dari Rafidah atau Syiah, atau dari Mu'tazilah, baik, itu sampai ke sana. Ya, kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sampai ke sana. Dalam perjalanan sejarah, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi sudah dijelaskan secara akidahnya mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Fikhiyahnya nanti juga disebut di tayangan ini, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, sepanjang sejarah yang golongan minoritas pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani itu Wahabi dan Salafi, ngaku-ngaku. Tapi dalam pertemuan ulama Islam sedunia, di Chechnya Wahabi dikeluarkan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap karena tidak memenuhi karakteristik dan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi itu, menjaga kekompakan, kebersamaan, tidak saling mengkafirkan, tidak membedahkan, dan memfasikkan sesama mereka. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya tentang pengertian fikrah Nahdiyah. Ini karena yang hadir pimpinan-pimpinan, jadi ini harus tahu dulu ya. Nanti kalau ibu-ibu di wilayah, daiyah di wilayah, daiyah di cabang, masuk ke anak cabang, masuk ke ranting, masuk ke anak ranting, ini harus dijabarkan lagi mana unsur akidah yang pas untuk pemikiran mereka, pembahasan terkait fikih yang pas dengan kemampuan mereka, dan akhlak tasawuf yang sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi harus ada elaborasi ya, rincian lebih lanjut. Karena ini levelnya nasional bahkan internasional, kita harus mempunyai wawasan yang
secara luas dan secara umum terlebih dahulu. Nah, ini karakteristik fikrah Nahdiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ya, yang sering kita dengar. Tawassutiyah pertama, moderat. Nah ini, ya, sangat-sangat sering kita dengar karena memang khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang di tengah, yang moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, tidak ifrat, tidak melampaui batas. Yang kedua itu kurang T, ya, itu kehapus. Tasamuhiyah, pola pikir toleran. Ini termasuk karakteristik fikrah. Sering ini disampaikan oleh Bapak Rois Am kita, ya, sebelum beliau yang sekarang, yakni Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sering sekali disampaikan. Ini dapat berdampingan hidup secara damai dengan berbagai kalangan walaupun berbeda secara pola pikir, budaya, dan akidah. Ya sudah, tinggal menerapkan lakum dinukum waliyadin, tidak ada masalah. Kita memperkuat agama kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Bagi orang lain ya biarkan mereka menganut agama dan keyakinannya sendiri. Ya, Islahiyah, reformatif, senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Al-islah ila huwa al-islah, dari yang sudah baik kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik lagi, dan terus menerus begitu. Jadi sifatnya dinamis, tidak berhenti, tidak stagnan, tidak mandek. Terus tatawuriyah, masuk ini dinamis, ya, senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Nah ini yang penting. Tapi kita bersyukur kepada Allah dalam satu survei bahwa NU dengan penggunaan segala sarana dan prasarana online yang dimiliki itu ternyata paling tinggi rate-nya. Paling tinggi tingkat penggunaannya, paling banyak pemakainya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus dan juga secara kualitatif bisa mengimbangi mereka dari pihak sana, ya, seberang sana, yang memang yang keras pemikirannya, yang memang banyak dari kalangan akademisi dan kurang pemahaman yang luas terhadap ajaran agama, sehingga lebih pemahaman yang literal, ya, yang harfiah, kurang luas wawasannya. Nah, karena mereka banyak menggunakan media, maka insya Allah NU termasuk muslimat di sini dengan webinar, dengan pertemuan-pertemuan secara daring, baik itu bidang-bidang maupun nasional, termasuk taklim, bahkan riyadhah, istighosah, dan lain-lain secara nasional dan internasional. Nah, ini mudah-mudahan bisa terus dapat kita lakukan untuk mengejar ketinggalan kita dari mereka yang sudah mencapai 5.0. Kemudian karakteristik fikrah Nahdiyah selanjutnya adalah disebutkan manhajiyah, metodologis. Jadi ada bingkainya, nggak ngawur, nggak asal-asalan, ada bingkai. Ya, setiap ilmu, setiap aturan, setiap institusi, apapun itu namanya, ada bingkainya, ada tata kelolanya, ada tata caranya. Nah, kemarin kita di Rakernas sudah
menyampaikan itu buku poem Muslimat. Itu tata cara surat menyurat, administrasi dan lain-lain terkait dengan ini versinya Muslimat NU. Begitu ya. Jadi ada metodologinya. Senantiasa mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan. Nah, sekarang baru kita bicara manhajnya. Secara bahasa kalimat manhaj berasal dari kata nahaja, ya, yang berarti jalan yang terang. Dapat juga berarti jalan yang ditempuh seseorang. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Rasulullah SAW tidak meninggal dunia hingga meninggalkan jalan yang terang. Adapun manhaj yang dimaksud di sini adalah jalan hidup Rasulullah SAW yang kemudian diakui oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya dalam kebenaran, sambung menyambung kepada gurunya, ya, dari gurunya kepada muridnya, dari murid ini kepada murid berikutnya sampai hari kiamat. Yang menjaga sanad atau silsilah seperti ini adalah dalam ajaran Islam, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apakah terkait studi hadis ataukah studi silsilah dalam tasawuf. NU memiliki manhaj, ya, yang mencakup ini tadi sudah disebutkan dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf. Ini bukannya asal mengambil begitu saja, tidak. Para ulama itu sudah mempelajari siapa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, siapa Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih kita semua kenal Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi di awal, ya. Jadi ini sudah sangat terkenal. Salah satunya dari imam ini atau yang paling banyak dianut di Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i. Dalam hal tasawuf, akhlak tasawuf, mengikuti beliau fahamnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Ini bisa bertahun-tahun kalau kita belajar masing-masing tokoh ini, masing-masing kitab mereka, masing-masing bidang mereka, luar biasa. Jadi ikut NU itu, ya, NU itu ilmiah, NU itu modern, NU itu sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya, secara akademis, secara nalar, secara rasional, secara nakli. Kenapa? Karena sudah orang-orang ini, beliau-beliau ini sangat jelas dalam sejarah. Nanti kita lihat silsilahnya, ya. NU dan seluruh lembaga dan badan otonom dalam mengembangkan paham Aswaja An-Nahdiyah terdapat dalam kaidah fiqhiyah al-muhafazatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi bukan yang lama dibuang begitu datang yang baru, tidak. Yang lama yang baik masih dipakai. Datang yang baru, datang yang up to date, datang yang modern, diambil apabila itu lebih baik. Kalau tidak lebih baik, tidak lebih manfaat, walaupun baru, walaupun keren, ya nggak usah. Jadi ada kaidahnya. Jadi tidak sembarangan mengikut begitu, tidak sembarangan mengambil pendapat, tapi ada seleksi yang sangat ketat melalui pembahasan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita balik lagi nih ke beliau, ke Haji Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa meninggalkan 4 mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengutip sebuah hadis, umatku tidak mungkin berkumpul atas kesesatan.
dan tangan Allah berada di atas tangan jamaah. Barang siapa mengucilkan diri dari mereka, mereka mengucilkan diri menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Di faktor kebersamaan ini yang menjadi sangat penting. Kita nggak boleh nih internal kita nih muslimat katakanlah. Di dalam internal PP, di dalam internal PW, di dalam internal PC, PCI, anak cabang, ranting dan anak ranting, atau secara vertikal, itu tidak kompak. Ya, jangan sampai kan asasnya sama, visi misinya sama. Jadi harus ada kebersamaan, itu salah satu ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti halnya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan pihak-pihak lain. Dalam Muqaddimah Qanun Asasi, beliau Hadratus Syekh lebih menekankan pada pentingnya persatuan dan tolong menolong sesama umat Islam. Semangat untuk memberi nafas dalam nilai-nilai Islam tradisional. Maka Aswaja telah diwariskan melalui jalur periwayatan sanad yang sah dan terpercaya. Karena itu, Muslimat NU sebagai badan otonom, termasuk Hikmat sebagai perangkatnya, memandang Aswaja An-Nahdiyah sebagai atau secara substantif adalah apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang diistilahkan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam slide berikutnya itu ada mata rantai Aswaja, golden chain, mata rantai keemasan. Mulai dari beliau yang tadi disebut pendiri teologi Islam Aswaja, Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus di bawah beliau siapa muridnya? Syekh Abul Hasan Al-Bahili. Terus siapa lagi? Nomor 3-nya. Terus siapa lagi? Nomor 4 siapa lagi? Syekh nomor 5-nya. Yang sering kita dengar nih. Imamul Haramain. Ya, nomor 5. Al-Juwaini yang kita kenal. Nah, terus nomor 6. Nomor 7. Syekh. Ya. Diauddin Umar. Ya. Sampai di halaman berikutnya, ini saya nggak baca satu-satu ya, nanti antum bisa dapat lah soft copy-nya ini ya, sampai di sini ke nomor situ para ulama tanah air. 26-nya Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tarmasi. Dia dari Termas. Ya, karena beliau belajar dan mengajar di Mekah, guru-guru berikutnya ini belajar dan mengajar di Mekah melalui beliau. Ada Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari Jombang, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Ki Haji Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, Ki Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, Ki Haji Baidawi bin Abdul Aziz Lasem, Ki Haji Maksum bin Ahmad Lasem, Ki Haji Muhammad bin Yati Termas, Ki Haji Siddiq bin Abdullah Jember, Ki Haji Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, Ki Haji Abbas Buntet Cirebon, dan lain-lain. Jadi ini nyambung semua, sambung sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu ada tuh di PBNU dan di PP Muslimat juga ada genealogi intelektual ulama-ulama NU.
Jadi tidak sembarangan, bukan orang entah dari mana-mana, ya entah siapa dan dari negara apa, tidak ada pembuktiannya. Dan orang-orang yang mereka sangat tertarik adalah soal sanad keilmuan seperti ini. Baik itu di aspek fikih, baik itu di aspek hadis yang dibilang sanad tadi, di aspek teologi kayak yang kita tayangkan di sini, atau bahkan yang dari mursyid itu di aspek akhlak tasawuf. Mereka itu bertemu satu dengan yang lainnya. Sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai kepada Sayyidina Ali, nah keduanya ini bertemu baginda Rasulullah SAW. Jadi ini sangat ilmiah. Ya. Nyai, bisa dipersingkat, mohon izin waktunya. Ya, baik. Bisa dipersingkat. Ya, 5 menit boleh. Monggo, nanti ada yang tanya jawab soalnya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Monggo Bu Nyai dilanjut. Boleh. Bisa, maka kita tanggung jawab. Ya, berikutnya ada beberapa ciri utama. Tadi sudah dijelaskan, ada at-tawassut, ada at-tawazun, ada i'tidal. Ini saya tidak ini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa dikenal dengan apa namanya? Toleransi atau kamu. Dalam tulis ini untuk bisa lihat ya, kemudian pokok akidah dari sebut cara syariat fikih asmaja. Kemudian tokohnya juga dan di belakangnya ada tokoh yang diikut. Bicara soal tokoh ini ya banyak sekali yang kabar ratusan. Kita lama sudah memilih, tidak dan memilih luar biasa. Kita tinggal ikut mau ngapain lagi, ya sudah jelas kabarnya. Nah, tasawuf akhlak ini beliau luar biasa. Ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, tentu kita tidak punya cukup waktu menjelaskan semua di sini. Dan pun kita berikan Imam Junaid Al-Ghazali. Ini orang ini bukan hanya terkenal di Timur, di Universitas Oxford, ya, itu ada profesor namanya Monty Watt, meneliti khususan tentang Imam Ghazali, sampai menulis kitab Muslim Intellectual, A Study of Al-Ghazali, dan beliau mengakui kehebatan ilmu Imam Ghazali. He has a very comprehensive knowledge of Islam. Fikih dikuasai. Nggak puas belajar ini. Kalam dikuasai. Belum puas juga. Filsafat belajar dikuasai. Sampai mengarang kitab fikih, mengarang kitab kalam, mengarang kitab filsafat. Akidul falasifah, tahafutul falasifah. Ya. Belajar lagi. Sampai mengarang kitab Ihya Ulumuddin dari ilmu agama. Ini jadi memang orang-orang biasa yang ada di dalam bingkai ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia yang kita harus cari itu satu persatu. Jadi harus ada kitab yang mengurai kurikulum aswad. Ada kader daya nih, mana yang pantas di wilayah, kader wilayah, mana yang pantas di kader cabang, ya itu nanti terserahlah dibicarakan. Jadi ini bahan yang sangat banyak yang menjadi PR kita semua. Nah, Darul Amaliyah lingkungan kita tahu ada istighosah, tabu'af,
kunut maulid Nabi dan lain-lain. Ini yang sifatnya memang ada kebersamaan di situ. Dan ini terkait bagaimana pergaulan antar golongan, ya, bagaimana kehidupan bernegara, ini penting sekali. Bagaimana kebudayaan itu disikapi, dan yang terakhir sekali itu bagaimana dakwah dilakukan. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kemarin tuh si Presiden Amerika baru Joe Biden dia merujuk hadis Nabi tuh. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir bih. Iya. Gitu ya. Terus dalam yastati falbih dan seterusnya. Dia merujuk itu padahal hadis Nabi yang dirujuk. Luar biasa. Mudah-mudahan hubungan dengan Islam, dengan Indonesia khususnya bisa memberi manfaat. Terima kasih ibu-ibu semua ya atas perhatiannya. Mohon jika ada kekurangan kehilafan, persiapan yang sangat singkat, mudah-mudahan guna. Allahumma taqabbal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah ya. Ibu-ibu para asatizah, terima kasih Prof. Dr. Hajah Sri Mulyati MA yang telah begitu banyak memaparkan tentang bagaimana tadi intinya ada penguatan aswaja an-nahdiyah itu fikrahnya kita bagaimana, amaliyahnya kita bagaimana, juga harokahnya dan itu bagaimana, dan bagaimana juga karakteristik dari an-nahdiyah yang selama ini mungkin kita semua belum memahami secara utuh bagaimana karakter tawasutiyah, tasamuhiyah, islahiyah, dan manhajiyah. Dan manhajiyah pun kita harus paham bahwa dalam metodologi kita tidak ngasal atau tidak ngau, tetapi memang ada dasarnya. Yang manhajiyah itu ada 3. Kalau kami dapat simpulkan, akidah kita berpedoman pada Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam bidang fikih kita salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Maliki, Ahmad Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dalam hal tasawuf kita mengacu pada Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali. Jadi intinya kita bisa mengambil 5 hal dasar yang memang harus diperkuat atau penguatan untuk para daiyah dan Majlis Taklim Hikmat Muslimat NU, bagaimana kita penguatan dalam hal akidah aswaja, dalam hal amaliyah, dalam hal fikroh, dan dalam hal harokah, siasah maupun ijtimaiyah, yang memang penguatan itu berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua para asatizah bisa memahaminya dan mungkin bisa membaca referensi-referensi untuk mendukung mata rantai atau genealogi tentang ulama-ulama NU atau aswaja yang benar-benar kita itu semua ada landasan dasarnya, baik secara akademik maupun secara ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ini menjadi pencerahan untuk kita semua, khususnya para ketua-ketua PW, ketua PC, PAC, ranting, anak ranting yang memang langsung berhubungan dan menjadi pionir terdepan dalam berdakwah, tentunya harus mempunyai basic yang kuat dalam penguatan aswaja an-nahdiyah. Baik, para ibu semua, di sini sudah ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa kami bacakan nanti Prof. Dr. Sri untuk bisa menjawabnya. Pertama dari Ibu Sarah Tande ya. Beliau menanyakan, apakah semua kaum Nahdiyin itu aswaja? Dan apakah Muhammadiyah juga aswaja? Apa yang harus dilakukan untuk kami yang senantiasa bersama dengan semua unsur di masyarakat? Prof, satu pertanyaan dulu mau dijawab atau sekaligus pertanyaannya dulu, Prof?
Kalian sekaligus. Satu dulu. Kalian. Baik untuk sekalian. Pertanyaan kedua dari Ibu Mimin dari Malaysia. Terima kasih Ibu Mimin yang selalu aktif nih dan all out mengikuti acara-acara hikmat. Bagaimana kita di luar aswaja dan bagaimana cara terbaik dalam menyikapinya? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Mimin. Dan tadi ada satu lagi pertanyaan dari Ibu siapa nih? Mana tadi ya? Ya, mungkin Prof 2 dulu sambil saya cari yang satu lagi tadi karena hampir mirip pertanyaannya. Monggo Prof. Baik, makasih. Pertanyaan 2 dari Malaysia dan dari Bu Tande. Iya. Sesungguhnya di Indonesia ini memang yang ramai itu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang mengklaim, kalau orang itu boleh-boleh saja. Tapi dia harus buktikan dirinya. Apakah dia betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang terdapat uraiannya dalam teks-teks Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang ada sedikit sekali perbedaan. Oleh karena itu sekarang kalau ada perbaikan di Muhammadiyah misalnya, dulu tidak boleh ziarah kubur. Sekarang mereka membolehkan, ya sudah. Itu karena di dalam majelis tarjih mereka dan di dalam pengalaman empiris mereka mengharuskan ziarah kubur itu banyak gunanya, banyak manfaatnya, ada arkeologi historis untuk ulama-ulama mereka ya yang bisa diusulkan. Kan ada kasus nih mau diusulkan sebagai pahlawan nasional, tapi nggak ketahuan kuburannya di mana. Ya karena nggak boleh diziarahi, ya lama-lama hilang. Itu kan susah. Jadi saya secara historis, arkeologis. Karena salah satu, bukan ini saja alasannya, mungkin mereka punya alasan yang lain. Coba pembuktian dari ilmiah, ternyata itu ada pentingnya, ada manfaatnya. Ziarah kubur itu mengenang napak-tilas, jangan yang lampau, mengingatkan diri kita sendiri juga akan seperti itu dan lain-lain. Sehingga sekarang begitu. Jadi bisa sampai ada perubahan. Tapi perubahan yang memang itu tidak begitu artinya mereka menjelaskan secara seperti kita ini, akidahnya, fikihnya, akhlaknya, imam-imamnya, kitab-kitabnya, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman sendiri yang memungkinkan kemudian polisinya menjadi berubah. Hasil majelis tarjihnya kemudian berubah. Udah apa-apa. Kita sih biasa aja. Karena NU dari awalnya sudah membolehkan. Bahkan kalau kita ziarah kepada Nabi, ini kan manzaroni kata Nabi, ba'da wafat ka'annama jati. Nah, karena dia itu Wahabi, nah kan asal usulnya yang mereka tidak percaya itu kan kuburan Nabi-Nabi Damaskus, bahkan di sekitar Baqi ya itu banyak yang sudah dibongkar. Mereka tidak percaya itu. Bahkan kita yang ziarah nggak boleh lama-lama, terus bentar pergi jalan. Nggak boleh lama-lama kita membaca sholawat kepada Nabi di depan beliau Rasulullah SAW.
Jadi ada perbedaan, walaupun itu sedikit, tetap ada perbedaannya. Tetapi lambat laun, ya pengalaman historis dan empiris kemudian ada perubahan juga. Tapi landasan pemikiran keagamaan jelas apa yang dikatakan dalam NU. Gimana cara terbaik menghadapi yang di luar aswaja? Ya kita harus membentengi diri kita dan kita harus tahu apa pemikiran yang berkembang sekarang. Kalau di pelajaran NU kan ada, misalnya ada liberalisme, ada hedonisme, ada sekularisme. Isme artinya paham. Jadi sekularisme misalnya kami memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi sendiri-sendiri terpisah. Itu jelas bertentangan dengan Islam. Dalam Islam tidak dilihat seperti itu, ya. Bahkan amal yang kelihatannya dunia, kalau baik, itu dicatat sebagai akhirat. Sering itu sampaikan. Itu nukilan dari kitab Ta'limul Muta'al min Babuni. Kamin amalin tasawwur min amalid dunia, kama yakil min amalil akhirah bihusnin niyah. Kan mereka nggak pakai itu. Yang nggak tahu kenapa nggak, kan itu hadisnya jelas. Mereka pakai Ta'limul Muta'al di semua pesantren NU. Walaupun pihak sana juga ada pesantrennya, mereka rujukannya lain. Jadi bahasannya dan anutannya lain. Ya, jadi begitu. Ya harus kita bisa membuktikan ya secara hujjah dalil nakli dan secara rasional masuk akal. Supaya kita ya kira-kira itulah yang terbaik tanggapan kita terhadap mereka. Itu kan tadi ada ayatnya sudah dibaca dengan nasihat yang dengan hikmah, dengan dan juga baik. Pokoknya harus selalu kita dengan siapa saja, tapi kuat dalam ya, nah gitu. Ya mudah-mudahan Pak Mimin nanti bisa japri deh kalau pengen jawaban panjang ya. Ya. Iya, waktunya singkat. Ya. Prof, masih ada 2 lagi, Prof? Boleh. Ya, baik. Ada Mbak Bu Mimin nanti japri khusus nih dari Prof ya, karena ini memang kalau butuh penjelasan ya, yang panjang nggak cukup dengan beberapa menit. Ada pertanyaan 2 lagi dari Bu Habibah Mustafa dan Bu Sri Nursanti. Bu Habibah Mustafa menanyakan apa perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah saja dan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Nur Santi, banyak jamaah yang pahamnya, jamaah di kompleknya yang pahamnya sebetulnya aswaja, tetapi tidak mau jika diajak bergabung dengan ke Muslimat NU. Itu bagaimana Prof menyikapinya? Secara kultural mungkin aswajanya oke, tetapi dia tidak mau untuk mengikuti aswaja secara utuh. Nah itu bagaimana Prof menyikapinya? Monggo Prof. Ya baik. Terima kasih Dr. Yumita. Oke, akan kita. Jadi begini, itu pernah dijelaskan di dalam pembahasan mengapa harus pakai kata An-Nahdiyah. Ya, kenapa? Surah Isyuriyah PBNU kan itu bahwa NU itu punya khosois. Khosois itu artinya ciri-ciri yang secara aktif tidak memiliki organisasi lain. Utama ya mereka memang klaim atau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa? Dan apa itu ciri-cirinya? Ya, harus menggambarkan Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi kalau ngaku aswaja tapi dia tidak toleransi, jangankan orang lain, ukhuwah Islamiyahnya aja nggak kuat.
Ukhuwah watoniyahnya aja berantak. Kok ngakunya itu aja? Karena memang dia tidak ada karakteristik, tidak ada khosois. Itu perlunya kemudian ya menurut Peran Rois Syuriah PBNU perlu menetapkan an-nahdiyah. Dan mereka sudah disebutkan ya kita ini sebagaimana orang lain mengikuti sunnah Rasul, kita ada pakai hadis yang riwayat Tirmidzi, riwayat Ahmad dan lain-lain itu ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi sahabat-sahabat itu kita utamakan, apalagi disebut secara eksplisit alaikum sunnati, bagi kamu ikut sunnah Nabi wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi, dan ya sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka itu sudah menunjuk dari kan kalau Syiah nggak mau ya khalifah Ali aja dia itu jelas itu sunnah, tapi ada yang mengaku sunnah ya kultural kalau kurang. Ada yang kultural seperti segala istighosah segala macam tidak ikut memikirkan organisasi, mungkin dia tidak punya bakat, mungkin dia tidak punya waktu, mungkin dia tidak punya lain ikut organisasi. Allah beri rezeki. Ya, karena kita perlu menjaga kesehatan, kita perlu ongkos. Kalau nggak ada pandemi kan kita pakai ongkos. Kalau sekarang paling cuma cuma ya, putus ya. Oke. Baik. Ibu Habibah ini teman saya nih, zaman dari Jogja ya. Oh iya, iya Ustazah Habibah. Cantik orangnya Habibah Mustafa. Sudah terjawab semua? Kasih email aku Mbak. Kasih email saya. Baik, nanti kontak. Ya. Oh baik. Nanti ditaruh di chat room kontaknya Prof ya. Ya. Baik. Sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Mulyati MA yang telah memaparkan tentang penguatan nilai aswajah an-nahdiyah untuk daiyah dan majlis taklim. Semoga sangat bermanfaat ini untuk para daiyah sebagai garda terdepan, sebagai pionir terdepan dalam mengemban umat dan sebagai orang yang memang yang bertanggung jawab terhadap umat dalam masalah-masalah keagamaan, baik tadi yang telah dikatakan, baik fikrohnya, harokahnya, amaliyahnya, siasah maupun yang lainnya, dan itu kita perlu pahami dan perlu penguatan karena peran dari para daiyah ini amat sangat penting di masyarakat. Mungkin nanti bisa di-follow up untuk para asatidzah atau ustazah yang tadi belum puas dengan jawaban karena memang waktunya yang sempit, nanti bisa saling WA atau japri dengan Prof langsung untuk mendapatkan penjelasan yang lebih luas lagi karena di sini waktunya terbatas, dan juga nanti bisa ikut MKNU ya jika materi-materinya tadi ingin pendalaman yang lebih lanjut lagi. Baik Prof, sebelum kami tutup mungkin closing statement-nya dari Prof. Monggo. Terima kasih Mbak Yumina. Closing statement saya adalah dalam situasi apapun Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus kita pelajari, harus kita pahami, dan harus kita amalkan untuk kelangsungan agama Islam di negeri kita dan umat negara Islam Republik Indonesia.
Karena Hadratus Syekh kita tahu siapa beliau. Mbah Abdul Hasbullah kita tahu siapa beliau. Sendiri NU dengan paham keagamaannya yang luas dan dengan paham kebangsaan yang sangat mantap. Jadi ibu-ibu ya, kuatlah diri kita di muslimat, di khidmat, di yayasan, di lingkungan muslimat kita ya, di situ. Nanti kalau bahasan biasa, ini saya lagi belajar baru dapat 5 buku dari Surabaya terkait Asyas Nahdlatul Ulama. Sikap Asyas Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kalau udah jadi masalahnya bisa share ya. Begitu, Mbak. Makasih. Baik. Sekali lagi terima kasih Prof. Mudah-mudahan Allah berikan Prof selalu kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam ilmunya dan keberkahan semua dalam rumah tangganya, anak-anak yang soleh dan soleha. Serta semua yang hadir di ruangan ini, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga apa yang diberikan ilmu dari Profesor Dr. Haja Sri Mulyati manfaat dan berkah untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.